Eh, Perkenalkan, nama saya Namansan, memiliki Seri Produksi. Saya dari kelas S1 TIKC 23002 dengan NIM 103062330101. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya buat pada tugas yang sebelumnya, yaitu mengenai bootstrapping jembatan menuju sistem operasi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu bootstrapping tersebut. Nah, saya buat ilustrasi bahwa bootstrapping secara sederhana adalah proses memulai suatu dari keadaan nol atau sangat minim. Contoh saja ketika kita menyalakan mobil, tentu ada proses untuk menyalakan mobil seperti memasukkan kunci ke dalam kunci yang tersedia di mobil. Dalam proses menyalakan mobil tersebut ada proses untuk mobil bisa menyala. Nah, dalam teknologi, proses menyalakan komputer dari keadaan mati, di mana sistem secara otomatis menjalankan serangkaian instruksi untuk memulai sistem operasi. Nah, di sini saya menjadikan alir proses booting pada komputer. Yang pertama, tentunya pengguna seperti saya sendiri akan menekan tombol power. Nah, tombol power atau power on pada laptop atau komputer. Ketika kita menekan tombol power, aliran listrik mulai mengalir ke komponen komputer untuk menjalankan komputer atau laptop tersebut. Nah, power supply yang memiliki energi dari listrik tersebut akan menyuplai daya ke motherboard. Lalu BIOS atau UEFI melakukan power on, self test atau post. Nah, komputer ini perlu melakukan pemeriksaan diri sendiri untuk memastikan semua komponen hardware berfungsi dengan baik. Ini termasuk memeriksa RAM, CPU, hard disk, atau perangkat lainnya agar ketika menyalakan laptop dapat terjadi dengan lancar. Nah, apa itu BIOS? Itu apa sih? Nah, BIOS atau Basic Input or Input Output System itu adalah perangkat lunak dasar yang tersimpan dalam chip di motherboard. Nah, BIOS ini mengambil alih uh, setelah power on self test selesai atau post yang saya jelaskan tadi. Nah, tugas utama BIOS ini ya terpanggung adalah mencari perangkat boot. Itu biasanya terdapat dalam hard disk, tapi bisa juga dalam USB atau flash drive atau CD atau DVD. Yang kedua ada membuat program booting dari perangkat booting tersebut ke dalam memori. Selanjutnya membuat sistem operasi. Seperti program boot itu yang dibuat oleh BIOS akan mencari sistem operasi yang terinstall pada hard disk atau perangkat boot lainnya. Setelah ditemukan, program boot akan memuat sistem operasi ke dalam memori. Selanjutnya, BIOS UEFI mencari bootloader di perangkat penyimpanan utama. Nah, bootloader ini merupakan suatu program pertama dijalankan oleh komputer atau laptop ketika kita menyalakan komputer. Setelah bootloader dibuat ke memori, setelah itu bootloader mencari sistem operasi. Nah, dalam sistem inisialisasi sistem operasi tersebut, sistem operasi mulai berjalan dan menginisialisasi semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menyalakan laptop atau komputer. Nah, setelah sistem operasi dibuat ke memori, kontrol akan berpindah ke dalam sistem operasi, dan setelah kontrol berpindah ke sistem operasi kita akan disuruh untuk login atau ketika mulai laptop, seharusnya kita harus menekan sesuatu ya,
pasti di situ akan kata login atau enggak. Biasanya komputer ketika kita men-setting komputer untuk login, kita akan memasukkan seperti password yang kita buat untuk masuk ke dalam laptop atau komputer tersebut. Dan seperti yang tadi kita bahas, bootloader itu adalah program pertama yang dijalankan ketika komputer dinyalakan dan memiliki tugas untuk mempersiapkan komputer agar sistem operasi dapat berjalan. Nah, contoh-contoh bootloader ini seperti ada GRUB, yaitu Grand Unified Bootloader, umum digunakan pada sistem operasi berbasis Linux. Ada NTLDR, dulu digunakan pada sistem operasi Windows XP atau Windows zaman versi lama ya. Itu ada Extensible Firmware Interface, yaitu lebih modern dan menggantikan BIOS pada banyak komputer. Ya, seperti komputer-komputer zaman sekarang. Yang kesimpulan yang saya dapatkan itu adalah bahwa bootstrapping adalah proses awal yang krusial bagi komputer untuk menyala. Bootloader berperan sebagai jembatan antara perangkat keras dan sistem operasi. Itu memahami proses ini memungkinkan kita untuk mengoptimalkan kinerja komputer dan mengenai masalah yang mungkin timbul saat booting. Bootloader itu adalah komponen sangat penting dalam proses booting komputer. Tanpa bootloader, komputer tidak akan dapat menjalankan sistem operasi dan kita tidak dapat menggunakan laptop yang akan kita gunakan tersebut. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Jika ada mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.